Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kiranya kita dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, pagi ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Sehat, tetap semangat sekalipun situasi saat ini sangat-sangat memprihatinkan buat kita dan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita sekolah minggu hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mohon Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bertemu dengan ibu-ibu guru kami, dengan teman-teman kami melalui sekolah minggu, sekalipun belajar sekolah minggu dengan jarak jauh. Kami mengucap syukur Tuhan diberikan kesehatan, kami mengucap syukur Tuhan diberikan sukacita semuanya. Tuhan memimpin kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam memuji nama Tuhan. Tuhan memberkati mama papa, Tuhan memberkati ibu guru dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya, apa kabar anak-anak? Hari ini sehat? Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara sekolah minggu kita hari ini. Nah, hari ini judul pelajaran kita adalah Aku Dapat Membimbing, ya. Aku dapat membimbing. Tujuan pelajaran ini yaitu yang pertama adalah murid memahami ketekunan Filipus untuk memberitakan Injil serta membimbing anak-anaknya. Yang kedua, murid meyakini bahwa mereka dapat dipakai Tuhan memberitakan Injil. Yang ketiga, yaitu membuat rencana untuk memenuhi dan membimbing teman untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat ke-3, juga Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, juga pasal 21 ayat 8 sampai 9. Kita akan membaca firman Tuhan dulu ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.
Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang bapak yang bernama Filipus. Nah, Filipus adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia melayani di gereja, juga dia rajin pergi untuk memberitakan kabar baik, menceritakan Injil Tuhan kepada setiap orang yang ditemuinya. Bapak Filipus juga mempunyai 4 orang anak. Nah, Bapak Filipus mempunyai 4 orang anak. Suatu saat, ketika Bapak Filipus sedang tidur, dia didatangi seorang malaikat. Dia bermimpi. Mimpinya apa? Ya, dia diperintahkan oleh Tuhan bahwa Filipus harus pergi ke daerah selatan, turun dari Yerusalem ke Gaza. Ketika mimpi itu didengarnya, Filipus terbangun dari tidurnya. Waduh, saya bermimpi, katanya gitu. Anak-anak pasti juga suka ya, ada sering ya bermimpi ya. Nah, pasti ada lah anak-anak sudah bermimpi, mengalami mimpi. Tapi Bapak Paulus bermimpi, dia disuruh pergi ke Gaza. Tanpa dia bertanya, kenapa harus saya ke Gaza? Kenapa harus begini? Karena Bapak Filipus tanpa mempertanyakan itu semua, langsung dia terbangun, dia siap-siap, dia berjalan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Apa yang dikatakan dalam mimpinya? Bahwa Filipus harus pergi ke Gaza untuk apa? Untuk membimbing orang-orang yang ada di sana supaya dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang dimenangkan oleh Bapak Filipus. Nah, Bapak Filipus taat, ya, dia membimbing dengan tekun, dia membimbing dengan ketulusan hatinya, dia membimbing orang-orang supaya percaya kepada Yesus dengan senang hati. Makanya Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan kepada Bapak Filipus, sehingga Bapak Filipus menjadi berkat bagi orang banyak. Filipus menjadi saluran berkat, Pak Filipus menjadi penginjil yang baik, sehingga banyak orang yang dimenangkan karena Pak Filipus yang membimbing untuk mengenal Tuhan. Kita juga bisa, anak-anak, kita juga bisa membimbing teman untuk percaya kepada Yesus. Bagaimana caranya? Kita bisa mengingatkan teman kita. Banyak ya sekarang udah alat komunikasi kita banyak, lewat WA, lewat telepon, lewat video call. Kita ingetin teman kita, teman-teman, hari ini kita sudah menghayat hafal Alkitab belum ya? Bisa mengingatkan, itu namanya membimbing teman untuk selalu membaca firman Tuhan. Ada juga ya kita membimbing teman ketika teman kita berbuat salah. Contohnya teman kita nakal, teman kita malas, teman kita berbohong, teman kita suka isengin teman kita suka mencuri. Nah, kita ingatkan bisa. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Teman-teman, nggak boleh ya mencuri, nggak boleh ya berbohong, nggak boleh ya nakal. Ya, itu kita harus lakukan setiap hari kepada teman-teman kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita bimbing teman-teman kita yang belum rajin baca firman Tuhan, yang belum rajin sekolah minggu, kita ingatkan. Itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita membimbing teman itu memang tidak gampang, anak-anak. Harus kita perlu kesabaran, kita perlu ketekunan. Kalau itu sudah kita alami, ya, tuh percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita semuanya. Nah, jadi itu anak-anak ya. Jadi kita harus rajin, kita harus tekun mengingatkan teman kita yang malas baca Alkitab, teman kita yang malas sekolah minggu, teman kita yang suka berbohong. Kita ingatkan semuanya itu supaya anak-anak itu juga menjadi anak-anak yang baik, yang disayang oleh Tuhan, ya, yang disayang oleh Tuhan, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Nah, itu firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, tapi pasti anak-anak tahu nih, kalau yang mendengarkan firman Tuhan tadi, ibu guru ada pertanyaan. Nah, dalam cerita sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mengambil seorang tokoh, yaitu Bapak siapa? Ayo, siapa bisa? Filipus, Bu. Pinter, ya, itu Bapak Filipus. Nah, ibu tanya satu lagi. Bapak Filipus tadi mempunyai anak berapa ya? Berapa ya? Siapa yang bisa? Pintar, ya, mempunyai 4 orang anak. Nah, itu firman Tuhan pada pagi hari ini ya, anak. Kita tetap harus
kita harus dapat membimbing orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan pagi hari ini adalah diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 19 ya. Kita akan hafalkan ayat ini setelah anak-anak mendengarkan cerita sekolah minggu pelajaran hari ini. Nanti anak-anak membuat video, nah nanti dikirimkan biar minggu depan masuk dalam video berikutnya ya. Kita akan bersama-sama belajar menghafal ayat firman Tuhan hari ini. Pakai gerakan ya anak-anak ya. Kan ayat hafalannya adalah saya bisa memenangkan orang untuk Kristus. Kita pakai gerakan ya anak-anak ya. Kalau saya bisa, nunjuk kita ya. Saya bisa memenangkan orang untuk Kristus. Nah, sekali lagi anak-anak ya. Saya bisa memenangkan orang untuk Kristus. Nah, 1 Korintus pasal 9 ayat 19c. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Baik anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan serta sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita doa penutup. Namun sebelumnya Ibu ingatkan, jangan lupa baca Alkitab setiap hari serta hafal ayat hafalan kita ya. Jadilah anak-anak yang baik, yang selalu melakukan nasihat firman Tuhan, hormat dan kasih kepada orang tua, serta menghargai dan mengasihi sesama. Sehingga kita menjadi anak-anak yang baik. Sekarang mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, di mana pada pagi hari ini kami sudah mengikuti acara sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sampai di sini kami Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa firman Tuhannya. Dan minggu depan itu sekolah minggu lagi ya. Ajak teman-temannya. Jaga kesehatan dan di rumah saja. God bless you anak-anak. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini. Kita sudah sama-sama belajar. Ya, jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, jangan lupa anak-anak membaca Alkitab setiap hari. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
TV.